Salam saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, selamat tahun baru dan salam sejahtera. Dan saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, kita telah melangkah ke tahun baru 2022 dan kita baru saja tinggalkan tahun 2021. Dan kita percaya tahun baru akan menjadi misteri buat kita semua, manakala tahun yang berlalu akan terus menjadi kenangan buat kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apapun baik tahun 2021 dan tahun baru 2022 tidak akan pernah mengubah pribadi Yesus Kristus. Nah, di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8 mengatakan dengan jelas kepada setiap umat yang percaya kepadanya, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Inilah firman Tuhan yang menjadi pegangan kita, yang menjadi tema kita pada tahun yang baru ini. Mengingatkan firman Tuhan ini, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan kita tidak pernah berubah. Yesus yang kita imani tidak pernah berubah. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, hari ini kita memulakan langkah iman kita untuk berjalan bersama Tuhan kita. Bahkan kita melangkah dengan iman untuk menerokai peluang dan perjuangan baru di tahun 2022. Dan saya percaya semua umat Kristen yang percaya kepada Tuhan, bahkan seluruh umat manusia di dunia ini diberi 12 bulan dalam satu tahun, dan kita diberi 52 minggu dalam satu tahun, manakala kita diberi 365 hari dalam satu tahun. Nah, kita percaya bahwa di dalam kita melewati waktu dan masa yang Tuhan telah berikan kepada kita, kita harus mengingatkan firman Tuhan yang mengatakan dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8 mengatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, tahun yang lalu, hari ini, dan tahun yang akan datang. Dia tidak pernah berubah. Kasih setianya di dalam kehidupan kita akan tetap menjadi kekuatan kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya senang sekali menarik satu tema kita pada tahun baru ini adalah Yesus tetap sama, hari ini, kemarin, dan selamanya. Itu tema yang saya ingin kongsikan untuk kita, karena saya percaya dunia kita sedang berubah, mengalami perubahan
Perubahan-perubahan akan terjadi, akan tetap terjadi, apapun akan tetap terjadi di dunia ini, di mana diri kita terus berubah dari masa ke semasa. Fisikal kita akan terus berubah dari masa ke masa. Dan sekitar kita juga kita lihat banyak perubahan yang kita lihat, yang kita alami, yang kita rasakan. Nah, saudara-saudara, adapun perubahan yang kita alami, yang terjadi di sekitar kita ini, ada yang baik, yang menyenangkan, namun banyak juga yang kurang menyenangkan dalam kehidupan kita. Kita akan terus terlibat di dalam perubahan demi perubahan di dunia ini. Nah, hari ini kita lihat, kita berhadapan dengan perubahan kehidupan manusia yang sangat drastik oleh karena COVID-19. Saya percaya orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, mereka akan tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun mereka berhadapan dengan perubahan yang terjadi seperti ini. Oleh karena mereka berpegang kepada janji Tuhan. Oleh karena mereka memiliki firman Tuhan di dalam kehidupan mereka, yang mengatakan Yesus Kristus yang kita imani, yang kita percayai adalah Allah yang tidak pernah berubah dari dulu, hari ini, dan selamanya. Tidak akan pernah berubah kasih setianya. Mungkin saudara-saudara, kita sendiri mungkin menjadi pelaku perubahan itu, ataupun kita akan menjadi objek dari perubahan itu. Maksudnya di sini, kita akan menjadi pelaku perubahan itu, membawa dampak yang positif kepada dunia ini. Dampak yang positif itu adalah kita akan tampil sebagai orang Kristen yang membawa berkat kepada orang lain, yang akan menguatkan iman, bahkan yang akan membawa pengaruh kerajaan Tuhan itu dalam diri mereka. Ataupun kita menjadi objek dari perubahan itu. Maksudnya, objek perubahan itu adalah orang akan melihat, terpengaruh dengan cara hidup kita yang tidak menyenangkan, ataupun mungkin kita akan menjadi batu sandungan kepada orang lain, yang menyebabkan mereka tidak melihat hidup kekristenan yang benar, yang akan membawa berkat dalam kehidupan mereka, yang boleh membawa perubahan terjadi dalam kehidupan mereka. Jadi sebab itu saudara-saudara, mari kita memikirkan dengan waras saudara-saudara. Pasti ada tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Mengapa kita diizinkan oleh Tuhan melangkah masuk di tahun yang baru ini? Pasti ada tujuan Tuhan. Dan agar kita menjadi orang Kristen yang membawa dampak perubahan yang positif dalam dunia ini, di sekitar kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, di dalam community kita, terhadap jiran kita. Tujuan Tuhan adalah sangat mulia, sehingga kita diizinkan untuk masuk di tahun yang baru ini.
Sebab itu, kita sering menuntut adanya perubahan. Tetapi kita juga sering khawatir dengan adanya perubahan. Yesus Kristus tidak pernah berubah hatinya terhadap umatnya. Yesus Kristus tidak pernah berubah tujuannya dalam kehidupan pribadinya, yaitu kasihnya, tidak pernah berubah terhadap umat manusia. Kesetiaannya, perhatiannya terhadap umat manusia, rencananya di dalam kehidupan manusia yang dari semula sampai pada hari ini dan selamanya tidak pernah berubah. Sebaliknya, saudara-saudara, dalam rencananya kita harus memahami tujuan Tuhan dalam setiap pribadi kita, supaya kita akan tetap menjadi kuat, supaya kita akan tetap menjadi orang Kristen yang memiliki semangat di dalam diri kita untuk meneruskan kehidupan ini. Oleh karena kita dibenarkan, diizinkan untuk melangkah di tahun yang baru ini, tahun 2022. Kita harus ingat tujuan Tuhan yang sebenarnya. Untuk apa kita diizinkan oleh Tuhan? Sedangkan ada ramai saudara-saudara kita yang lain, teman-teman kita, keluarga kita yang tidak diberi kesempatan seperti yang kita nikmati pada hari ini untuk melangkah di tahun yang baru ini. Sesuatu yang kita harus sadari dalam diri kita, kebaikan Tuhan itu, rencana Tuhan itu sungguh amat mulia dan berharga dalam setiap pribadi kita. Dengan meyakini bahwa Yesus tidak pernah berubah hatinya kepada kita, maka marilah kita pegang janji Tuhan. Kita terus belajar untuk semakin setia kepada Dia yang tak pernah berubah. Belajar untuk semakin setia, belajar untuk semakin dekat dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam setiap pribadi kita. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-138 ayat yang kedua dan 3 mengatakan, "Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu." Itu kata-kata pemazmur. Dia mau memuji Tuhan, sujud ke arah bait-Mu, memuji nama Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena kasih-Nya, kasih Tuhan, dan oleh karena kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupannya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah terhadap setiap pribadi kita. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Janji-Mu, janji Tuhan terhadap setiap pribadi kita, janji Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi untuk membawa kita masuk di tahun yang baru ini, pasti ada janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita.
Nah, pada hari ini kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus memuji Tuhan. Nah, kita harus beribadah kepada Tuhan dalam setiap pribadi kita. Kita berseru kepada Tuhan. Ini kata firman Tuhan. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Pada waktu kita berseru kepada Tuhan, dan Tuhan itu menjawab. Dan Tuhan itu akan menambahkan kekuatan dalam jiwa kita. Sekalipun dunia akan berubah. Dunia sedang berubah dan kita sedang mengalami perubahan yang ada di dunia ini. Tidak akan membuat kita menjadi lemah. Tidak akan membuat kita menjadi kecewa. Karena janji Tuhan yang akan menyertai kita, yang akan memimpin kita. Mari kita terus hidup di dalam dan di bawah kasih setia-Nya yang tak terhingga. Hidup di bawah kasih Tuhan. Janganlah kita beranjak dan jangan kita menjadi gusar, khawatir, karena Tuhan telah berjanji akan menyertai, akan memimpin, akan melindungi, akan menguatkan, memberkati seluruh kehidupan umatnya. Kuncinya adalah taat setia kepada Tuhan. Taat setia kepada Tuhan. Kuncinya adalah kita harus menjadi orang Kristen yang bangga karena Yesus Kristus adalah Tuhan kita yang tidak pernah berubah dari dulu sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas rencana-Mu yang begitu indah dalam setiap pribadi kami. Allah kami yang bekerja melalui kuasa Roh Kudus di dalam setiap pribadi kami, menerangi akan firman Tuhan dalam setiap pribadi kami, sehingga kami akan menjadi umat-Mu yang senantiasa positif, yang senantiasa kuat, bersemangat, karena Kristus kami, Tuhan kami adalah Allah yang tidak pernah berubah. Kasih setia-Nya, perhatian-Nya dalam setiap pribadi kami, perlindungan Tuhan akan tetap berlaku dalam setiap pribadi kami. Maka kami akan tetap setia kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun keadaan, situasi yang kami hadapi, kami akan tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan, mengikuti Tuhan, karena kesetiaan-Mu sampai selama-lamanya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.